Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah Musta'lim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keutamaan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dimanjakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan hadiah puji juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib. Artinya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dosa. Dan dengan ngaji insya Allah kebodohan kita dimaklum. Jadi kalau selama ini kita masih banyak atau adalah yang belum tahu di dalam sholat, kalau ngaji insya Allah dimaklum, jadi diterima gitu ya. Walaupun secara ukuran nggak sah, tapi sekali lagi karena dimaklum jadi diterima. Tapi kalau orang itu nggak ngaji, mending kalau udah pinter mah ya. Ini mah bodoh nggak ngaji, tuh kapan nggak bisa ya. Alhamdulillah gitu. Nah, pada kesempatan ini kajian kita tentang syaratnya ruku ya. Nah, karena syarat berarti wajib kudu dikerjakan. Jadi belum cukup tuh kita hanya baru tahu bahwa ruku itu rukun sholat ya, yang hukum pasti wajib. Karena ternyata di ruku itu, bahkan di rukun-rukun yang lain juga ada syarat-syaratnya. Boro-boro kita syarat-syaratnya kalau nggak ngaji mah ya. Iya, rukun sholat juga kalau ditanya berapa, itu juga jangankan yang nggak ngaji, yang ngaji juga. Ini sekali lagi kalau kita ngaji mah dimaklum itu aja ya. Bahkan kalau misalnya rahimahullah ta'ala para julumi wa man bisrabi bidzikri alamin. Yajibu wajib ala yaqsida, untuk tidak bermaksud bil huwi waktu turun, di ruku'i untuk ruku, goyrohu pada selain ruku. Itu jadi wajib karena ini syarat nih. Untuk tidak bermaksud waktu turun mau ruku kepada selain ruku, artinya kudu benar-benar waktu mau ruku diniatin ruku. Makanya kudu tahu tuh bahwa ruku itu rukun sholat gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang syarat juga tahu tuh. Jadi itu harus dipahami ya, harus diterapkan. Nah, bagaimana nih kalau waktu turunnya untuk ruku bukan mau ruku, tapi yang lainnya seperti sujud tilawah ya. Kalau hawa, maka kalau ada orang sholat waktu turun di sujud ditilawatin untuk sujud tilawah. Falamma balago, kemudian ketika dia sampai hadar ruku'i, pada batasan ruku,
ja'alahu, dia jadikan tuh turunnya ruku'an sebagai ruku. Lam yakfi, maka itu belum cukup, nggak cukup ya. Jadi kalau ada nih orang sholat pakai perempuan ya, dia waktu mau turunnya itu bukan diniatin ruku, tapi untuk sujud tilawah, karena dia habis baca ayat sajdah. Kan kalau yang namanya sujud tilawah mah boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat ya. Kalau di luar sholat kan rukunnya ada satu niat, keduanya takbir, ketiganya ruku, keempatnya ruku sujud maksudnya ya, keempatnya salam. Itu kalau di luar sholat. Jadi niat, takbir, sujud dan salam ya. Sujud itu sekali aja. Nah kalau di dalam sholat cuma dua, satu niat, keduanya sujud. Jangan salah, beres sudah ada salam ya, ya batal sholat. Jadi gitu. Ya. Niat, takbir itu maksudnya mau turun itu ya. Nah, dibarengin dengan mau turun. Terus sujudnya, habis sujud nanti salam. Itu kalau di luar sholat. Kan kita kalau baca tadarus umpamanya ya, itu kalau nemuin ayat sajdah di Al-Quran kan, kalau menurut Syekh Nawawi Tanarama di dalam kitabnya itu Zen, itu ada 14 ayat. Iya, ayat sajdah kan ya. Nah khususnya nih yang mungkin kita hafal ya, di surat Al-Alaq, tepatnya yang wasjud waqtarib ya. Biasa itu kan sekali lagi tadi kalau orang itu baca saja mau di dalam sholat mau di luar sholat kan sunnah. Nah tadi kalau di luar sholat kan rukunnya ada 4, satu niat, kedua takbir, ketiganya sujudnya, keempatnya salam. Nah kalau di sholat cukup 2, cukup niat dan sujud. Nah, jadi dia umpamanya di sholat tuh baca ayat sajdah, katakan tadi wasjud waqtarib. Nah dia tuh tadinya mau sujud ya, karena sunnah kan. Barang nyampe batasan ruku berubah niat, dijadiin ruku sama dia. Nah itu belum cukup rukunya, karena dari awal niatnya bukan buat ruku, tapi mau sujud. Kemarin jangan ruku gitu. Ya bahkan kalau bagi itu kan bagi si imam ataupun yang sholat sendirian ya. Nah bahkan kalau si makmum begini nih, si imamnya baca saja, nah ruku tuh, tapi si makmum nyangka bahwa si imam ini karena habis baca sajdah ya, bakalannya sujud tilawah kali gitu ya. Itu nyangka tuh, ternyata enggak, ruku. Nah karena si makmum tadi udah nyangka sujud tuh, rukunya itu enggak cukup gitu. Itu makanya jangan ngebalapin imam sholat mah. Pokoknya kalau si imam belum benar-benar ruku, jangan ruku dulu. Iya, si imam belum itidal, jangan itidal dulu. Ini kadang-kadang mak dibarengin, bahkan diduluin. Wah itu takut gitunya doang tuh. Nyali perutnya salah.
Hati. Jadi itu sama tuh. Karena dia menganggap si imam itu bakal sujud tilawah, ternyata enggak ya. Makanya enggak cukup juga sama tuh. Jadi sujud tilawah. Nah terus gimana kudunya tuh? Kalau memang sudah begitu, tuh kalau nggak pakai ilmu masih gitu aja tuh udah batal udah salat udah nggak sah ya. Nah kalau ada ilmunya dilanjutin. Balazimahu akan tetapi wajib tuh bagi orang yang sholat ayan tasiba untuk berdiri kembali tegak berdiri sumayar kau baru ruku lagi, baru ruku tuh beneran gitu ya. Jadi gini lanjut tadi ya, nih orang sholat karena baca saja memang di sholat disunahin untuk sujud tilawah. Dia tadinya mau sujud tuh, barang nyampe ruku dijadiin ruku kan nggak cukup tuh, nggak boleh. Nah kalau pengen cukup, pengen sah, berdiri lagi tegak, kan ruku ceritanya, baru ruku tuh. Kan tadi mah rukunya tujuan mau sujud tadi mah rukunya itu tujuannya sebenarnya mau sujud, karena berubah pikiran di lebar ruku dijadiin ruku, itu kan tadi nggak cukup. Nah supaya cukup itu kudu balik lagi berdiri tegak, baru ruku lagi gitu, begitu. Itu tuh penting ilmu ya. Jadi nggak bisa katanya udahlah, udah ruku begini jangan ruku aja lah, Allah mah tahu, nggak bisa begitu. Apapun juga kan ada syariat ya. Itu. Nah karena zirihi nggak beda seperti ruku tuh, khususnya tentang syarat-syaratnya ya, yang mana memang itu harus benar-benar ditujukan. Apa? Minal itidali, baik itu itidal, was sujudi sujud, wal julusi dan duduk, bayna sajdateni antara dua sujud. Itu juga sama tuh. Ketika mau itidal, benar-benar diniatin itidal. Ketika dia itu mau sujud, benar-benar diniatin sujud. Ketika dia umpamanya bangun untuk duduk antara dua sujud juga harus diniatin semata-mata untuk duduk antara dua sujud. Nggak boleh dia umpamanya nih lagi ruku ya, tuh karena dia kaget nih ngejengkilat bangun ya, lah udahlah jadi nitidal, nggak boleh, nggak cukup. Kudunya gimana tuh? Balik lagi ke ruku, baru benar-benar dilihatin itidal yang baca sami Allah. Jadi kalau dia bahasanya udahlah, udah sekalian, nggak bisa. Nah, atau untuk sujud nih, dia kan habis itidal ya sami Allah liman hamidah, di bawah ada ular rupanya ya, ataupun ada apa gitu ya. Ataupun mungkin biasanya waktu ruku dia dompetnya jatuh. Duitnya jatuh, apa jatuh ya. Nah ketika dia mau sujud itu diniatinnya mau ngambil itu tuh, mau ngambil dompet atau apa yang jatuh gitu ya. Itu kan nggak boleh. Kan begitu sujud karena nggak cukup tuh ya, berarti kudu gimana? Itidal lagi dia kalau pengen cukup mah. Bangun kayak itidal gitu baliknya, ya nggak usah ruku lagi, nggak usah mah. Ya, kayak itidal kan, jadi bukan berdirinya bukan berdiri sholat ya, tapi itidal gitu. Nggak usah, iya sami Allah gitu, baru benar-benar sujud diniatin sujud gitu ya, bukan karena tadi. Nah, ataupun bangun dari duduk, bangun untuk duduk antara dua sujud ya, sama itu kan. Ketika lagi sujud nih,
Kemudian ada yang nyabak atau gimana kan kaget biasa ya. Kan kalau lagi sujud mah paling nggak pakai celana sholat ya udah digituin juga kaget ya. Bangun ngejengkilat dia. Nah kalau udah bangun udahlah dijadiin dudukan 2 sujud aja. Nah itu nggak boleh, nggak cukup. Jadi kudunya gimana? Sujud lagi. Iya. Baru benar-benar bangun itu untuk duduk antara 2 sujud. Jadi katakan lebay itu kalau kayak begitu dia sujudnya 3 kali ya. Iya kan yang pertama sujud nih kaget, jebret aja. Kan itu nggak cukup tuh. Walaupun udah duduk ya, sujud lagi dia. Sujud, nah baru bangun benar-benar niat untuk duduk antara 2 sujud. Nah, terus sujud lagi, jadi 3 kali. Ngebingungin ya. Makanya aku udah benar-benar ilmu gitu. Nah, iya, apapun benar. Orang pernah ya sholat di Masjid Al Mujahidin daerah Gelam. Tahu? Mulai di Gelam ini. Masjid Al Mujahidin kan ya. Mujahidin Terjahidin itu masjid raya tingkat gede ya. Nah itu nggak konfirmasi lagi sih imamnya. Ceritanya baca ayat saja ada gitu ya. Yang banyak segitu penuh tuh masjid. Emang ya waktu itu mau pada ke Jakarta. Yang masjid itu dari mana pada datang situ yang waktu itu mau aksi yang ke Monas ya waktu itu. Yang Jumat di Monas ya. Gituan ya. Yang 212 itu ya. Pas itu penuh tuh masjid. Salat subuh. Gitu ya. Nah, rakaat pertama nih baca saja. Terus imamnya nggak konfirmasi lagi, nggak umumin lagi, langsung aja sujud. Itu si makmum itu. Ada yang ruku bingung makmum. Kalau yang tahu mak begitu dia lihat ya berarti sujud tilawah gitu ya. Kalau nggak tahu itu bisa jadi nyala si imam, tolol si imam gitu ya. Bukannya ruku dulu malah langsung sujud kan gitu. Pokoknya segitu gitu ya. Jadi seperti itu udah beda-beda. Ada yang langsung sujud, ada yang ke ruku aja gitu ya. Seru itu ya. Nah itu tuh kalau iya kudu pakai ilmu dan pakai ilmu juga harus dikonfirmasi dulu gitu. Harus bilangin nih banyak jamaah ya insya Allah nih untuk sholat subuh ini atau sholat apa ya yang khususnya bacaan yang dikuatin, saya mau baca salah satu surat atau ayat sajdah. Makanya ntar kalau begitu habis baca ayat atau surat langsung sujud, jangan kaget, itu namanya sujud tilawah gitu. Iya langsung sujud gitu tuh. Ya gitu ya. Gitu. Bingung sih makmum ya. Nah, gitu penting tuh. Nah, makanya di sini nih ya. Walau saka kalau ada seseorang yang kalau ragu nih, ghairu makmumin selain makmum. Wahwa sedangkan dia sajidun itu dalam keadaan sujud atau lagi sujud. Nah, hal roka'a apakah udah ruku atau belum itu bahasanya. Jadi keraguan itu tuh. Udah ruku belum sih? Udah ruku belum? Iya. Nah itu bagaimana? Lazimau wajib baginya al-intisabu untuk tegak berdiri poros ketiga. Summa ruku baru kemudian ruku. Ya. Jadi umpamanya nih ada orang sholat selain makmum. Selain makmum itu siapa? Sholat sendiri atau jadi imam. Ingat ya selain makmum itu pokoknya si imam atau yang sholat sendiri. Nah ini sekarang padahal lagi sujud nih. Lagi sujud udah. Tapi karena nggak fokus sholatnya ya. Kita juga kadang-kadang kalau lagi nggak fokus sholat,
Kadang-kadang rakaat berapa ini ya? Iya, nggak konsen gitu. Tuh ragu dia. Ragunya jauh lagi. Ini kalau itidal belum ya, itidal belum. Ini cuma dekat ya. Ini mah ruku. Ai, ngalang aja di hatinya tuh. Tadi sih ini ruku enggak ya? Iya. Tadi ruku enggak ya? Ya kan kalau orang umpamanya sujud mah tadi ya, umpamanya pakai dia baca ayat sajdah, sebenarnya nggak boleh tuh tadi kudu balik lagi ya. Nah ini ketika sujud dia juga ragu tuh. Ini tadi sih sholat ruku enggak, bukan itidal lagi yang diraguin. Kalau itidal masih dekat ya, itu mah rukunya. Jadi udah kesalahan itidal segala. Ini katanya kayak tadi waktu ini ruku enggak ya, ruku enggak ya. Nah itu gimana tuh? Itu wajib dia kudu tegak berdiri seketika. Gitu. Cuma ini berdirinya bukan berdiri tidal. Berdiri biasa. Iya, anggapannya gitu ya. Bukan kayak tadi. Ini mah berdirinya berdiri sholat bahasanya. Itu makanya habis berdiri baru ruku. Berarti tidak lagi. Baru sujud gitu. Enggak. Baik sholatnya gitu enggak coba baca lagi. Pokoknya mah asal berdirinya langsung. Iya, tapi ingat di sini mah berdirinya bukan kayak tadi, berdiri tidak, ini mah berdiri benar-benar sholat. Makanya begitu berdiri dia ruku, itidal, baru sujud lagi. Nah bagaimana katanya guys? Lah, udahlah mau begitu berdiri berdirinya untuk ruku aja. Jadi dikejar ruku doang itu, nggak berdiri. Tegak lagi nggak? Jadi begitu dia tadi lagi sujud tadi sih udah ruku belum ya? Ruku enggak ya gitu ya. Dia langsung bangunnya itu nggak ke berdiri tapi ke ruku doang. Lah emangnya diraguin juga ruku, udah aja langsung ke ruku. Gitu. Enggak ke berdiri gitu enggak. Nah itu bagaimana? Wala ya gitu. Nggak boleh. Lalu bagi selain makmum itu baik si imam maupun yang sholat sendiri al-qiyamunya berdirinya rokian hanya untuk ruku. Jadi sekali lagi dia berdirinya benar-benar tegak. Ya berdiri sholat katakan baru ruku terus itidal. Nah kemudian sujud gitu. Gitu ya. Nah ini pakai paling si makmumnya bingung nih ya. Iya, bagaimana sih mau sholat ini kan? Iya. Iya. Seru itu berada ya. Begini amat ini sholat baru ini katanya kayak berada ya. Seru itu berada. Nah gitu. Padahal tuh kalau aturannya gitu tuh. Jadi di sini iya. Iya, kalau sholat sendiri sih nggak ini ya, nggak bingungin. Ini si imam kan nggak bingungin ini ya. Tinggal si makmum aja. Ayo apa-apaan ini ya. Nah, bagaimana kalau si makmum ini ya? Nah, kalau sikap si makmumnya, maka kalau memang dia ragu, kalau memang yakin mah dia bahwa udah ruku, udah tungguin aja di ruku. Ya di sujud. Gitu. Tungguin aja. Atau kalau memang dia, malah berdiri lagi, ntar kudu ruku lagi. Udah. Mau barokah boleh. Nah sendiri gitu. Gitu tuh kalau jadi nggak si imam kudu berilmu gitu. Kita apa juga ya. Tuh, kalau yang nggak berilmu mau kita ragu-ragu rokaat juga kan kebanyakannya mah. Umpamanya di hati tanya 2 kali sudah batal sholat. Makanya dalam suatu rokaat kita ragu, ini rokaat kedua atau ketiga. Kedua, ketiga, batal udah. Balik lagi itu, langsung tambah lagi gitu nggak apa ya? Kenapa? Langsung tambahin udah. Misalnya ragunya 3 atau 4. Iya, enggak sedikit dulunya. Jadi baik ini ya, dalam satu rokaat nih. Kita ragu, ini rokaat kedua atau ketiga gitu ya. Nah, itu jangan ngambil yang 3.
ambilnya yang sedikit. Yang Iya, yang 2. Diambil yang sedikit ya. Jangan ngambil pengen buru-buru habis. 3. Gitu ya. Itu ambil yang sedikit. Nah, itu kalau udah ngambil yang sedikit dia walaupun begitu udah meyakini ngambil yang sedikit 2 rakaat, kemudian dia ragu, kemudian dia yakin, barusan tuh baca tasawuf awal, berarti rakaat ketiga nggak boleh, ngaruh, paham nggak? Ya padahal nih dia udah lagi berdiri, kan tadi ragunya 2 atau 3 gitu ya, kan aturannya ngambil 2, begitu dia udah ngambil 2, dia yakin barusan sujud tahiyat awal itu, tasawuf awal itu berarti ini rakaat ketiga, nggak boleh, tetap 2, nggak boleh ngaruh gitu ya. Iya, gitu. Nah nanti, iya, nah nanti baru dia di sana sujud sawi tuh. Jadi sujud sawi itu bukannya karena karena ninggalin sunnah abad aja seperti tasawuf awal dan 2 qunut ya. Termasuk tuh keraguan di dalam rakaat juga. Ya bahkan sesuatu yang kalau disengajanya batal, kalau lupanya enggak juga sama. Seperti makan nih di dalam sholat. Itu kan kalau sedikit nih makan. Ya 1 reme ya. Artinya itu sengaja tahu, nyadar gitu bahwa ada lagi sholat ini. Itu sayangnya kata dia ya. Iya. Nah itu kan batal ya. Kalau dia lupa kan dia nggak nyadar lagi sholat kan nggak batal. Itu gara-gara itu nanti tetap sunnah sujud sawi. Tuh jadi di kitab Safinatun aja ya. Itu kan sebab sujud sawi itu ada 4 tuh diantaranya. Jadi bukan karena ninggalin sunnah abad aja. Seperti tasawuf atau tahiyat awal dan 2 qunut gitu. Nah, jadi itu tuh pentingnya ilmu ya. Nah, mungkin karena selanjutnya ini di kitab beda judul ya. Ya cukuplah untuk bahasan fikihnya khususnya praktik sholat. Nah terakhir ngingetin nih bahwa sekarang ini kan udah malam ke-26 ya, bulan Muharram. Atau kalau orang kampung mau bulan Silih Haji. Iya. Nah nanti tuh malam Jumat mah udah masuk tanggal 1 Safar. Nah, ini kan tanggal 1 Safar mah bulan Safar kan identik dengan diturunkannya, ditebarkannya 320.000 bala. Bala bukan bala-bala. Kalau bala-bala enak ya. Balanya balahi. Macam-macam. Bisa kalau dagang mah rugi nggak untung. Bahkan rugi yang ada ya. Atau sakit, kehilangan, kecelakaan, bahkan kematian itu bagian dari bala itu, balahi. Itu walaupun kejadiannya enggak pada saat itu juga gitu ya. Pokoknya mah nanti proses tuh setahun itu. Yang jelas nih kejadian-kejadian bala yang sekarang itu diturunkan waktu Safar kemarin. Gitu ya. Nah, tapi jangan gara-gara gini kita malah udahlah katanya bulan Safar udah kita ngerem aja. Iya. Takut ntar kesebat doang. Kesabut apa masalah? Iya nggak usah, sebab terbukti ya itu supaya nggak jadi opini yang buruk. Itu Rasulullah membuktikan ya khususnya ketika menikah dengan Siti Khadijah itu di bulan Safar. Terus ketika nikahin anaknya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali juga di bulan Safar, walaupun ada juga mengatakan di bulan Hafid kemarin ya, ada juga gitu. Terus mulai terjadi peperangan itu di bulan Safar ketika Rasulullah di Madinah. Sebab waktu di Mekah
walaupun itu umat Islam tertindas bagaimanapun juga nggak boleh perang lawan, nggak boleh gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah makanya kita antisipasi nih, maksudnya dari awal ya, dan memang dianjurkan sebagaimana dalam kitab Manjumah Fi Sarhil Asari ya, ala Sa'ril Anis Sahril Sopar ya, karangan bahkan yang diamalkan oleh Habib Abu Bakar Al-Adani, itu membaca doa di hari pertama dan ada doa yang setiap harinya, ada 2 ya. Nah jadi yang pertama mah hanya hari atau malam pertama aja, yang kedua mah setiap hari. Bagaimana kalau dibaca semua? Iya itu bagus. Nah ini jadi antisipasi, walaupun nanti puncaknya penurunan bala itu nanti di rubuh terakhir yang ada istilah Rebu Kasan itu ya, itu menantilah ada secara khusus wapaknya gitu ya nanti. Nah ini mah lembarannya dulu dah gitu ya, antisipasi sekali lagi. Mudah-mudahan ya kita semua dihindarkan dari bala-bala tersebut, kalau bala-bala enak ya dari balai tersebut itu ya, sehingga kita akan selamat berkah ya, si harapan kita tentunya semua. Sekian cukup lembaran yang tadi kita tutup dulu dengan doa. Mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu an ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amaka kafi mazidah. Allahumma inna nas'aluka ma'alam tanubat dudu ilaina indah hajatana ilai wa la tansurna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzu min sakhatikal nar. Allahumma hasil maqasidana fid dunya wal akhirah balik bil khair. Rabbana